Yeay, kita sedang isolasi mandiri. Happy. Happy. Welcome back to my channel. Terima kasih bagi teman-teman yang masih setia di channelku ini. Bagi teman-teman yang baru aja datang di channelku, perkenalkan, namaku adalah Ramos Pane. Aku adalah seorang driver taksi online dan fotografer untuk kebutuhan personal maupun corporate di Jakarta. Di channel ini aku senang untuk berbagi pengalaman kerjaku. Apabila aku menemukan suatu masalah dan dapat menyelesaikannya, aku senang untuk berbagi di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang baru aja datang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan belnya untuk dapatkan video terbaru dari aku. Yes, hari ini aku kedatangan tamu istimewa. Seorang yang sangat istimewa di hidupku adalah ini nih. Siapa namanya? Jerome. Namanya adalah Jerome. Dia adalah anakku dan dia juga sudah memiliki channel YouTube sendiri yang namanya Anak Papa. channelnya dia namanya Anak Papa. Jadi bagi teman-teman yang memiliki anak-anak yang suka melihat kesibukan anak-anak lain, kebetulan anakku ini suka men-share apa yang ingin dia lakukan, apa yang sedang dia lakukan, atau mengeksplor apa yang dia ingin tahu gitu ya. Dia suka untuk explore dan sharing di channelnya dia. Jadi teman-teman boleh datang ke channel Anak Papa. Oke teman-teman, kali ini berbeda dengan video-videoku sebelumnya. Di video-videoku kan aku biasa ceritain tentang pengalaman kerja sebagai driver taksi online atau sebagai fotografer. Tapi kali ini aku mengundang anakku dan kita backgroundnya bukan di dalam mobil, bukan di studio foto atau di lokasi pemotretan, tapi ada di mana nih Pak? Di rumah. Ya, kita sedang ada di rumah karena kita sedang Isolasi mandiri. Yeay, kita sedang isolasi mandiri. Betul. Yes, kita sedang isolasi mandiri di dalam rumah atau ruang apartemen kami. Betul. Yes, happy. Happy. Sebetulnya membosankan ya. Sebetulnya di rumah ini bukan hanya anakku dan aku, tapi istriku juga diisolasi mandiri, tapi memang dia tidak mau diekspos, jadi ya kita berdua aja. Iya. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat dua videoku sebelumnya, di mana aku sempat divaksin 2 kali, yaitu vaksin Sinovac ya, Iya. sesi 1 dan sesi 2 gitu ya. Tapi ternyata beberapa hari lalu tuh aku mengalami apa yang dikatakan symptoms atau gejala-gejala yang seperti layaknya orang kena penyakit COVID-19. Jadi ada rasa-rasa nggak enak gitu badannya ya. Setelah beberapa hari, akhirnya akhirnya kami memutuskan untuk di antigen. Dan ini hasilnya. Yes, betul. Akhirnya aku minta istriku untuk tes antigen aku dan ternyata ada 2 strip, 2 garis yang artinya aku positif. Dan setelah beberapa waktu gitu ya, aku juga setelah menguatkan diri, akhirnya aku bilang ke istriku, yuk kita coba kamu untuk dites juga. Ternyata istriku juga positif. Sebenarnya parah ya. Sebenarnya rada nggak yakin juga apakah ini akurat apa enggak. Ini kan tes hasil antigen teman-teman tuh dan keluargaku, saudara. Karena soalnya mama bilang ada corona palsu. Iya, karena ada informasi bahwa ada hasil tes yang mungkin tidak akurat gitu ya. Terus baiknya orang-orang tuh bilang ikut PCR aja. Ada informasi orang-orang bilang akan lebih akurat kalau kamu untuk
di tes PCR aja, jadi ketahuan positif atau enggaknya lebih akurat, karena ini tuh nggak akurat 100% gitu ya. Iya. Tapi karena aku mengalami gejala-gejala seperti demam, Batuk. batuk, pilek, terus sendi atau urat itu sakit semua. Iya, encok. Ya kayak encok gitu ya. Ya, dan aku baca-baca ternyata gejala orang-orang yang kena COVID sama seperti aku ya. Aku meyakinkan diri bahwa aku ternyata memang terpapar virus COVID-19 walaupun sudah 2 kali divaksin dengan menggunakan vaksin Sinovac. Dan kebetulan istriku juga sudah divaksin, tapi baru 1 kali dengan vaksin AstraZeneca. Dan anakku karena memang belum dapat bagian atau jatah untuk anak-anak, jadi anakku tuh belum dapat vaksinasi ya Jer ya. Vaksinasi. Tapi karena kami memang tinggal satu rumah, ya kami anggap aja satu keluarga kami ini memang sudah semuanya kena COVID-19. Iya, kita anggap aja. Ya, kita sudah anggap aja kita kena COVID-19. Dan memang setelah apa yang saya alami, istri saya juga menyusul mengalami hal yang sama dan diikuti oleh anak saya dengan jeda beberapa waktu. Yes. Oke. So, setelah melihat dan membaca-baca, ternyata ada beberapa kasus juga yang sama nih. Ada orang-orang yang udah pernah vaksin 2 kali atau full vaksin, tapi tetap kena. Dan ternyata memang setelah divaksin bukan berarti kita 100% terlindungi atau aman dari yang namanya COVID. Tapi setidaknya meringankan beban atau gejala yang ditimbulkan apabila kita terpapar. Mungkin kalau aku belum divaksin atau istri belum divaksin 1 kali, ini mungkin lebih parah lagi. Mungkin lebih parah lagi. Tapi aku mengalami gejala-gejala dirasakan hanya beberapa hari dan sekarang membaik. For your information, sekarang hari keberapa Jerome? Papa pertama kali kena? Pertama kali itu pas ke Depok itu tanggal hari apa ya? Hari Selasa. 22. Oke. Tanggal 22 itu hari Selasa dan sekarang hari Sabtu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti ini hari kelima semenjak pertama kali aku merasa aku terpapar. Oke, jadi apa sih identifikasinya aku terpapar kena COVID gitu ya? Pada hari Selasa lalu tuh aku sempat pergi ke suatu daerah yaitu Depok. Aku menggunakan motor karena aku mengambil hasil perpanjangan STNK. Aku menggunakan jasa orang. Kami selalu jaga prokes gitu ya. Di sana pun aku nggak ketemu banyak orang dan masker always on. Jadi dari semenjak pertama tuh kita kalau keluar rumah pasti pakai masker. Kalau ada batuk atau flu di rumah pun yang batuk pasti pakai masker gitu ya. Jadi kami tuh selalu jaga-jaga. Dan kami nggak pernah pergi kayak ke mall atau ke suatu tempat hanya untuk lihat-lihat atau sightseeing dan memakan waktu lama, kita nggak pernah. Nah, nyam. paling hanya untuk makan terus pulang gitu ya, Jar. Tapi selama ini biasanya kalau udah waktunya makan biasanya kita cuma ngantar PR terus makan. Iya. Terus pulang. Kita nggak pernah jalan-jalan ke tempat manapun gitu kan. Tempat wisata juga nggak pernah gitu ya. Jalan-jalan juga di mall nggak bisa terlalu lama karena cuma segitu doang. Iya, emang segitu aja. Dan emang tipikal Jerome dan keluargaku tuh emang bukan yang suka jalan-jalan kemana ngalor ngidul, nggak ada tujuan. Jadi kalau mau pergi ya karena memang ada suatu maksud. Nah, kebetulan kemarin itu pergi cukup jauh ke Depok menggunakan motor, 1 jam perjalanan pergi. Di sana kurang lebih 10-15 menit, terus pulang lagi 1 jam naik motor. Untuk mengambil STNK. Nah, pulang-pulang sorenya aku ngerasa
batuk dan pilek. Tapi pas sampai di rumah aku sempat ketemu sama sahabatku yang pernah masuk di channel YouTubeku juga yang namanya Om Budi Haryadi. Nah, ini sayang, sini Jerem, nggak kelihatan. Emang kenapa? Harus kelihatan. Nah, begitu masuk di keesokan harinya, karena kami, Jerome dan saya itu terbiasa untuk olahraga pagi, kami selalu jogging. Karena kami tinggal di apartemen, kami bisa turun ke lantai dasar, kami bisa olahraga ya, Jer. Biasa kami senam, jogging, kita ada olahraga jumping jack segala macam. Tapi pas saya sampai di bawah, itu badan saya terasa linu. Dan akhirnya saya bilang ke Jerome, kita nggak usah olahraga deh, badan papa sakit gitu ya. Nggak lama, setelah jalan beberapa putaran apartemen, akhirnya kita memutuskan untuk naik ke atas. Pada waktu Jerome mandi, biasanya mandi bareng pakai air, saya menggigil. Sampai tangannya kuning. Sampai tangannya kuning ya waktu itu ya. Membahayakan. Nah, semenjak saat itu saya tahu nih, waduh, kayaknya saya sakit nih. Jadi saya saya bilang ke istri saya sakit, istri juga langsung cari informasi apa yang harus dilakukan, kasih saya obat-obatan gitu ya. Jadi saya udah mulai untuk istirahat. Di hari pertama itu menurut saya adalah hari yang paling berat. Selain linu, batuk, pilek, sesak napas, badannya bener-bener nggak enak. Bisa dilewatin hari itu karena bantuan dari istri. Saya dicokokin makan, padahal saya nggak mau makan banyak karena kan lagi pingin diet. Ya, Jer? Diet. Gak usah pikirin diet kalau lagi sakit. Iya, mama juga ngomong gitu, anak saya juga ngomong gitu. Akhirnya saya makannya banyak. Untung banget ngikutin istri dan anak, jadi bisa survive. Dan hari keduanya, setelah minum obat, saya coba minta istri saya. Minum obatnya harus dipaksa-paksa. Iya, harus dipaksa-paksa ya. Akhirnya kami antigen dan ternyata positif, saudara-saudara. Betul? Dikirainnya awalnya nggak positif. Iya, dikirainnya radang. Iya, kami kira tuh hanya radang tenggorokan biasa. Karena memang saya tuh rentan kena yang namanya flu dan radang. Ternyata kali ini jauh lebih parah daripada itu. Nah, setelah mengetahui kami ini positif, hal yang kami lakukan pertama-tama adalah dengan tidak malu mengutarakan keadaan kita ke orang-orang yang kita kasihi dulu. Yang pasti orang tua, saudara-saudara, keluarga inti gitu ya. Lalu orang-orang atau kerabat-kerabat yang tinggal di sekitar tempat tinggal kita. Karena apa? Karena agar mereka mengetahui kondisi kita saat ini, agar mereka bisa jaga jarak dengan kita, agar kita tidak menularkan mereka. Banyak mungkin dari teman-teman yang sudah pernah kena positif COVID, memilih untuk silence atau tidak bicara atau tidak mengungkapkan kondisi mereka. Karena mungkin awal-awal COVID itu orang berpikir udah kena COVID, wah lu kayak tercoreng banget hidup lu. Sebenarnya kena COVID atau enggak itu bukan pilihan. Dan kalau boleh milih ya gue pasti bakal milih yang nggak mau kena COVID, ya kan? Makanya gue udah disuntik, kita udah jaga jarak, kita udah prokes, dikit-dikit pakai sanitizer, ya kan Jer ya? Ya nggak? Pakai masker kemana-mana. Tapi ternyata kita tetap kena gitu ya. So, apa yang bisa dibilang? Setidaknya kita udah menjaga diri kita. Iya benar ya, setidaknya kita sudah berusaha. Dan sekarang kami harus mengisolasikan diri kita selama 14 hari ke depan. Betul. Iya. Baru kami berkeinginan untuk melakukan PCR untuk mendapatkan hasil yang terupdate setelah 14 hari kami mengurung diri. Iya. Ya kan? Dikurung diri. Kayak masuk ke penjara. Kayak masuk di penjara. Tapi gini, aku cuma mau informasikan ke teman-teman bahwa tetap harus jaga protokol kesehatan. Tetap sebisa mungkin kalau udah dapet jatah vaksin ya divaksin aja. Karena aku bersyukur
udah mendapat vaksin, aku di hari kelima ini berangsur pulih keadaannya walaupun masih ada sisa sedikit seperti sesak atau sedikit migrain gitu ya. Nah, itu yang aku rasain karena aku orang pertama yang kena di keluargaku yang isinya 3 orang. Berikutnya adalah istriku. Istriku sedang mengandung 1 atau 2 bulan. Usia kandungannya yang membuat kami juga berpikiran apakah beresiko gitu ya. Jadi istriku tuh kurang lebih ada jeda 2-3 hari baru kena efek yang sama yang aku rasakan. Tapi cukup berat bagi dia karena dia nggak bisa minum multivitamin apapun yang aku bisa minum karena sedang mengandung. Dan diikuti oleh anakku dengan jeda waktu kurang lebih 4 hari. Nah, yang sekarang Jerome rasain apa aja, Jerome? Kadang-kadang paling pusing doang. Kadang-kadang Jerome merasa pusing. Iya. Terus di sini ya, Iya, suka sakit. suka sakit perut. Jadi sepertinya sama dengan apa yang aku rasain itu seperti ada nyeri atau ngilu-ngilu. Ya di sini suka ada sakit. Ya, Jerome ada ngilu-ngilu di kaki, lalu di perut dan sering ada pusing. Tapi nggak lama. Kadang-kadang lama kan, kadang-kadang cepet. Kadang lama. Hilang ada, hilang. Kadang ada, terus hilang, ada hilang gitu Iya. ya. Oke. Terus yang Jerome lakukan apa aja Jerome untuk bisa ngilangin itu? Ya, cuma pijat-pijat aja. Pijat-pijat je. Oke. Iyalah. Jadi anak saya juga udah mulai ngerasain apa yang saya rasakan gitu ya. Parah. Parah. Dia merasa juga parah. Tapi karena saya dewasa, saya bisa mengatasinya. Anak saya rasa lebih hebat lagi karena dia masih kanak-kanak. Tapi bersyukurlah karena anak-anak tuh diberi imun yang lebih bagus dibanding orang yang lebih dewasa. So, inti dari videoku ini adalah teman-teman untuk tetap jaga kondisi, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau dikasih jatah untuk vaksinasi, kalau boleh ikutin aja. Tapi apabila teman-teman ternyata sudah mengikuti semua alur itu dan terpapar COVID seperti yang saya rasakan, keluarga saya rasakan, ya bersyukur aja gitu ya. Bersyukur aja karena apa? Karena ternyata kita bisa melihat setelah saya menginformasikan kondisi saya ke seluruh rekan-rekan, ke media sosial, ternyata banyak banget orang-orang itu yang care sama kita, yang perhatian sama kita dan memberikan semangat sama kita. Sering banget kita didoain gitu ya, dari komunitas di perhimpunan tempat kita beribadat juga mereka mendoakan kita. Thank you banget dari keluarga besar, dari teman-teman. Ternyata semua bisa japri, kasih tahu apa yang harus dilakukan, memberikan semangat gitu ya. Dan itu sangat berarti banget buat kita. Jadi kita selalu upayakan untuk tetap happy dan ikutin anjuran-anjuran temen-temen nih yang udah sangat perhatian sama kita. Oke guys, demikianlah videoku kali ini. Aku hanya men-share aja bahwa ternyata walaupun sudah ikutin semua protokol, kita tetap bisa terkena. Jadi jangan gampang menyepelekan kondisi kita. Oh, gue udah divaksin nih, gue bisa kemana-mana, gak usah pakai masker. Kita yang udah vaksin lengkap, sudah menggunakan protokol, sudah jauh dari keramaian, nggak kemana-mana, tetap kena gitu ya. Apalagi dengan orang-orang yang menyepelekan semua itu lebih gampang kena lagi dan resikonya jauh lebih besar. Jadi teman-teman harus tetap jaga dan percaya aja, percaya bahwa penyakit ini memang ada. Karena masih ada yang tidak percaya bahwa penyakit ini ada gitu ya. Kami sendiri ngerasain. Oke guys, terima kasih banget udah nonton video kami kali ini. Kalau ada masukan-masukan atau ada yang pernah mengalami hal yang serupa, mau kasih insight apa yang mesti kita lakukan atau bisa di-share pengalaman-pengalamannya, boleh ditulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks again guys, bye-bye. Bye-bye, see you soon. See you soon.